Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisan, al ma'budi fi kulli zaman, alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji serta syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan berbagai nikmatnya, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang sering kita lupakan, nikmat yang bersemayam dalam diri kita, yaitu nikmat sehat, sehingga kita semua alhamdulillah bisa berkumpul pada acara sekolah hadap orang tua yang insya Allah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita hanturkan ya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai para pengikutnya yang insya Allah istiqomah pada ajarannya dan juga insya Allah pulang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, agar menambah keberkahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda yang pertama yaitu pembacaan tasbih oleh Ananda Faliha dan juga sari tilawah yang dibacakan oleh Ananda Raisa yang berasal dari kelas 4A. Kepada Ananda Faliha dan Raisa dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. In kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis-sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Wala in ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilmi Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka? Muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya. Katakanlah, Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya kami kitab Taurat dan Injil benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad mendatangkan ayat-ayat keterangan kepada orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kitab kiblat itu. Dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil-Qur'an, nas'alullah salamatan wa afiyatan. Insyaallah, alhamdulillah ya, sangat-sangat merdu tilawah dari Ananda Faliha dan juga Ananda Reza dari kelas 4. Semoga kita semua yang mendengarkannya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah pembicara kita pada pagi hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Maka dari itu, agenda selanjutnya yakni materi sekolah hadap orang tua yang akan disampaikan oleh Dr. Adian Husaini MSI. Baik, beliau adalah seperti yang kita kenal, yaitu Dr. Adian Husaini MSI. Pada hari ini beliau akan menyampaikan tema tentang peta jalan keulamaan. Itu dimulai dari usia dasar, yaitu 6 sampai 12 tahun. Beliau lahir di Bojonegoro tanggal 17 Desember 1965. Adalah seorang ulama dan juga akademisi. Saat ini beliau adalah dosen Pascasarjana Ibnu Khaldun Bogor. Ia menjabat di berbagai organisasi, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Beliau juga Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina dan juga Majelis Ulama Indonesia. Gelar sarjana kedokteran hewan diperoleh dari Institut Pertanian Bogor, sedangkan Magister Hubungan Internasional diperoleh dari program Pascasarjana Universitas Jayabaya Jakarta dengan tesis berjudul Pragmatisme Kebijakan Luar Negeri Israel. Ia meraih gelar doktor di Institut Pemikiran Islam dan Peradaban di Universitas Islam Internasional Malaysia.
di bidang pemikiran dan juga peradaban Islam. Baik, sekilas dari pengenalan pembicara kita pada pagi hari ini, maka untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Dr. Aryan Husaini MSc, falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir di majelis yang mulia, ya, di tempat yang mulia, majelis ilmu yang mudah-mudahan kehadiran kita semua dalam rangka untuk berusaha meraih ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Saya dipesan oleh Ustadz Dr. Wido untuk menyampaikan materi tadi tentang peta jalan keulamaan, ya, dimulai dari sekolah usia 6 sampai 12 tahun. Nah, tadi mungkin belum diperkenalkan karena itu CV lama banget tuh, tahun 90-an. Jadi saya sudah nggak aktif sebagai sekjen KISDI. Jadi dulu saya memang pernah menjadi sekjen KISDI zaman ketuanya Pak almarhum Pak Ahmad Sumargono, ya, Ki Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, Pak Husain Umar, ya, sudah meninggal semua. Tinggal satu orang pimpinan KISDI yang masih ada, yaitu Ki Haji Ahmad Khalil Ridwan. Nah, saya sebagai sekjen dulu juga Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina MUI, tapi itu sampai 2010, ya, sudah selesai. Sekarang saya sehari-hari yang ngurus satu istri, atau saya diurusi oleh satu istri. Siapa yang ngurus juga sekarang ini nggak begitu jelas, ya. Kadang-kadang saya yang ngurus, kadang istri yang ngurus, kan begitu, ya, saling, karena punya kesibukan. Karena istri saya ketua yayasan di pesantren saya, jadi mungkin lebih banyak dia yang ngurus pesantren. Saya tadi yang penting saya sampaikan adalah, alhamdulillah sementara ini anak saya ada 7. Ya, so kalau saya bicara materi yang mau saya sampaikan, kan saya harus menceritakan, ya, apa yang sudah saya coba untuk anak saya, ya kan, supaya harapan banyak kita sebagai orang tua, ya kan, anak kita itu menjadi orang yang hebat lah, atau menjadi ulama itu hebat sekali, gitu ya. Ingin kita begitu, ya. Tapi yang sebetulnya yang terpenting itu, apakah anak kita harus jadi ulama dalam arti ulama, ya, yang adalah orang yang berilmu tinggi. Ya, ulama di sini makna khususnya adalah orang yang sangat-sangat alim, gitu ya. Kalau di bahasa kita sekarang ini ilmuwan lah, ya. Khususnya nanti ilmuwan yang memang punya kemampuan, ya, untuk melanjutkan misi kenabian, ya. Karena memang Rasulullah SAW sendiri yang mengingatkan itu, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau dulu zaman Bani Israel, ya, Bani Israel ini keistimewaannya apa? Mereka tidak pernah terputus diutus Nabi pada mereka, gitu. Nah, tapi kita umat Rasulullah SAW ini setelah beliau wafat, ya, tahun 632 Masehi, Rasulullah wafat itu. Setelah itu nggak ada Nabi lagi. Maka yang melanjutkan perjuangan beliau adalah para ulama, ya. Beliau sebut 3 generasi terbaik, ya, yang ulama-ulamanya nanti menjadi model. Yang pertama adalah khairun nas qarni, yaitu ulama-ulama di zaman para sahabat Nabi. Tidak semua sahabat Nabi ulama. Ada sahabat Nabi yang panglima perang, ya kan, seperti Khalid bin Walid, ya, Bilal bin Rabah, ya, seorang pengurus masjid lah, gitu ya, seorang muazzin, pengurus masjid yang sangat mulia kedudukannya. Ya, kita tidak mengenal beberapa sahabat Nabi sebagai ulama, ya, tapi mereka orang-orang yang mulia. Yang kedua generasi tabi'in, ya, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian
tsummal ladzina yalunahum. Setelah itu ada generasi tabi'ut tabi'in gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sekarang ini ulama dalam arti khusus ini yang kita bahas, ya. Bagaimana sih supaya anak kita menjadi ulama dalam arti yang melanjutkan misi kenabian. Sekarang kita bicara dulu misi kenabian itu apa? Ya, tugas Nabi dalam surat Al-Baqarah ya ayat 151 dan surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Al-Jumu'ah ayat 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatihi ya wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, jadi tugas Nabi itu 3T ya, situ. 1, tilawah, yatlu 'alaihim ayatihi. Rasulullah memang bertugas menyampaikan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah ya, dibacakan, ditulis ya, nanti dihafal ya, itu. Tapi tidak berhenti di situ ya. Rasulullah bukan kaset ya, beliau menyampaikan ayat Allah, membacakan ayat Allah. Tapi yang kedua, wa yuzakkihim. Tugas yang kedua, T yang kedua adalah tazkiyah ya, dari apa namanya, zakka yuzakki, tazkiyah. Maknanya apa? Mensucikan. Apa yang disucikan? Terutama adalah jiwanya, hati manusia ya. Jadi Rasulullah itu tugasnya juga mensucikan jiwa. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Nabi juga mengajar ya. Nabi itu seorang guru, beliau guru terbaik ya, yang guru tidak mungkin ya ditandingi oleh guru manapun di muka bumi. Beliau orang tua terbaik, beliau guru terbaik, beliau kepala negara terbaik, beliau pedagang terbaik, beliau pemimpin negara ya terbaik. Jadi satu-satunya manusia ya yang lengkap ya, akhlaknya sempurna, itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Nanti ini sekali. Jadi kalau sekarang kita ingin anak kita gitu ya menjadi pelanjut ya misi kenabian tadi sebagai ulama ya, dia harus mampu menjalankan 3T tadi ya kan ya, maka dia harus menguasai Al-Qur'anul Karim ya, melanjutkan misi kenabian ya, menguasai juga hadis Nabi ya, menguasai sunnah Rasulullah SAW, menguasai sirah Nabi ya. Karena bagaimana dia mau melanjutkan misi kenabian kalau dia tidak mengenal Rasulullah Muhammad SAW ya. Nah, di titik ini biasanya ya agak saya perhatikan ya, pengalaman saya mengunjungi banyak lembaga pendidikan Islam ya, mengunjungi ratusan pesantren, itu jarang yang lembaga pendidikan ya yang serius sekali ya mengenalkan sosok Rasulullah SAW ya. Kalau saya mencoba di pesantren untuk tingkat SMP ya, itu sirah Nabi dan hayatus sahabat kami ajarkan 6 semester ya. Jadi setiap semester selama 6 semester gitu ya, selama tingkat SMP itu setiap semester ada pelajaran sirah Nabi dan hayatus sahabat ya. Jadi itu salah satu cara untuk kita, anak-anak kita sejak dini, kalau bisa tentu sejak TK udah diceritakan ya kan, SD juga nanti diperkuat lagi sirah Nabi, SMA juga diulang lagi ya, tentu dengan pemahaman yang lebih mendalam ya. Jadi itu mengenal, harus kita kenalkan supaya dia nanti betul-betul cinta Allah, cinta Rasul ya. Kemudian misalnya kalau kita sebut dia menguasai misi kenabian, ya paling enggak dia harus tafaqquh fiddin gitu ya. Namanya ulama itu harus tafaqquh fiddin. Makanya tadi saya disebut ulama itu, saya 10 tahun ya menjadi pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kemudian saya mengundurkan diri tahun 2010 ya. Sekarang saya di Dewan Pertimbangan ya, MUI Pusat, karena saya ketua Dewan Dakwah. Jadi otomatis kalau pimpinan ormas Islam itu duduk di Dewan Pertimbangan MUI
ya, itu ketua NU, ketua Muhammadiyah, ketua Persis, ketua Dewan Dakwah itu masuk di jajaran Dewan Pertimbangan. Nah, waktu saya jadi ketua MUI dulu gitu ya, saya selalu menolak kalau saya disebut ulama. Ya, meskipun saya dari kecil ngaji di Suro, saya 6 tahun di Madrasah Diniyah, ya, waktu SD, SMP saya sudah ngaji kitab-kitab kuning. SD bahkan saya di kampung udah ngaji kitab Arba'in Nawawiyah, Bidayatul Hidayah, itu saya khatam SMP. Ya. SMA, saya SMA negeri, tapi ibu saya memaksa saya, melarang saya untuk sekolah negeri. Di kampung saya dulu tradisinya begitu. Ya, kamu jangan sekolah umum kecuali belajar agama. Akhirnya saya harus masuk pondok pesantren. Jadi saya masuk SMA negeri, tapi harus mondok gitu. Ya, saya sering cerita ke anak saya, santri saya, kalau mondok saya dulu jauh dengan anak sekarang. Ya, anak saya waktu saat nomor 1-2 kan di pesantren Gontor. Waktu saya nganter ke sana, saya lihat tuh anak santri kok tidurnya pakai kasur. Saya bilang, ini bukan pesantren, ini hotel, saya bilang. Karena waktu saya nyantri, saya nggak ada tidur, jangankan kasur, alas pun tidak. Saya tidur ya di ubin. Kalau santri sekarang minumnya air matang, saya agak heran. Sekarang pakai ini. Saya dulu minum ya air kali, air mentah. Itu uji coba. Ya. Jadi daya tahan kita kuat, ya, karena kita minumnya air mentah. Ya. Dan harus kudisen, karena mandinya rame-rame di kolong nyemplung. Ya, nggak usah nunggu 2 hari, sehari nyemplung langsung gatel. Ya. Betul, saya dulu SMA negeri, badan kudisen semua itu. Ya, bukan hanya kudisen, bernanah, kurap, wah macam-macam penyakit. Saya obati. Ini saya SMA dulu, SMA negeri, bayangkan tuh. Dulu SMA negeri kan olahraga masih pakai apa? Pakai celana pendek zaman saya dulu. Saya anak pesantren, teman-teman yang sekelas saya nyantri hanya 2 orang, satu kelas itu. Ya, pesantrennya sangat tradisional. Di pesantren saya harus ngaji kitab-kitab Riyadhus Shalihin, itu saya khatam SMA. Ya, Ta'limul Muta'lim itu khatam 2 kali. Takrib, ya, kemudian Jurumiyah, Umriti, dan Nahwu, Tasrif itu SMA saya. Ya, jadi waktu SMA dulu ya saya harus ngaji bersaing dengan anak-anak aliyah. Dan dulu berpikir sederhana, saya kan SMA negeri, mungkin 98% santri di situ sekolahnya aliyah. Nah, saya dulu berpikir masa anak SMA kalah sama anak aliyah. Jadi waktu SMA itu saya harus bisa baca kitab kuning. Saya target 6 bulan bisa. Dan supaya saya bisa gimana? Saya pindah kamar. Ya. Saya cari di pesantren ini siapa yang paling pintar nahwu. Nah, waktu yang pintar nahwu ada di kamar sebelah sana, saya pindah. Yang paling pintar itu saya ikuti saja. Kan saya dulu SMA itu pulang siang jam 1 dah, balik ke pondok. Jarak sekolah dengan pondok saya sekitar 2 kilo. Jalan kaki, ya, 2 kilo. Nah itu pulang ya, cari gitu. Udah, alhamdulillah. Saya akrab dengan Pak Kiai, sampai sekarang keluarga Pak Kiai pun saya masih ada silaturahim. Ya beliau sudah meninggal, Kiainya. Saya mau cerita tadi, jadi zaman saya nyantri dulu nggak kayak anak sekarang. Ya. Sekarang kalau apa itu ya, ini orang tua nggak betah, anaknya kudisen dikit udah panik. Ya, kok kenapa kudisen? Saya bilang itu biasa. Kalau zaman saya dulu kudisen dah itu sudah bukan hanya biasa, itu wajib. Maksudnya hampir pastilah santri itu kudisen gitu. Kalau kudisen itu aneh. Ya, jadi kita lihat. Tapi ini rahasia ya, jangan ceritakan. Jadi dulu di pesantren kami itu habis makan nih rame-rame di nampan ya kan. Kadangkala nih ya, kita nyuci nampannya itu di mana? Bukan pakai pancuran, dimasukkan ke tempat wudhu. Tempat wudhunya gede tuh, kolam habis makan. Nah nanti kan bersih sendiri di dalam.
Kan jarang kalau di pesantren saya itu ada gayung apa itu. Itu gimana cara nyuci kaki waktu wudhu? Ya diangkat kakinya. Kan hebat, kaki bisa diangkat masuk langsung ke tempat wudhu gitu ya. Kalau sekarang kayak wastafel gitu lah. Tapi dulu dicelup di kopiok-kopiok gitu kakinya ya. Jadi itu kenangan saya waktu di pesantren 3 tahun ya. Di biografi saya 50 tahun saya tulis tuh. Ya, sekarang saya mau 17 Desember ini insya Allah umur saya 58 ya. Jadi waktu 50 tahun saya tulis, karena waktu itu saya 7 hari ya, dan masak sendiri dulu, santri dulu nggak kayak sekarang ya. Saya ngeliwat sendiri ya, beli sayur, makan saya dulu nasi, sayur labu, waloh itu dulu ya orang Jawa bilang, beli Rp25 untuk 4 orang ya. Karena zaman saya SMA dulu kos dengan makan itu 15.000 sebulan ya. Anak SMA di zaman saya di Bojonegoro dulu segitu, 15.000 itu sudah dengan makan. Dan ya waktu saya kuliah di IPB saja SPP saya satu semesternya 48.000 ya. Waktu itu banyak yang nunggak 48.000 gitu. Waktu anak saya kuliah IPB dapat apa uang SPP-nya 5 juta, saya protes ke kan adik kelas saya dulu kan gratis, uang masuk itu ada 10 juta gitu. Nah, itu saya protes. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi saya mau cerita gini, namanya mencari ilmu dulu anak-anak ini memang menderita. Jadi ibu saya itu Bu, saya nggak betah di pondok, teman saya seminggu udah pulang. Nah ini, ibu saya jawabannya aneh ya. Ibu saya alhamdulillah sekarang masih ada, 74 tahun umurnya, dan masih ke pasar. Itu ibu saya bilang gini, kamu tuh makin menderita makin bagus ya, makin sukses katanya. Karena paman kamu dulu waktu di pondok juga menderita, dia makannya daun, makanya jadi kiai katanya. Itu tegaan buat orang tua dulu ya. Dia tahu kalau saya kudisen, tahu, tapi ya udah biar itu menderita itu. Makanya anak saya yang nomor 1 di pesantren dulu ditempeleng, kendang telinganya pecah ya, bukan pecah lah, robek istilah dokter itu ya. Saya bawa kedua dokter THT, gimana? Nggak apa-apa. Saya nggak laporkan ke pesantrennya, karena kalau saya laporkan yang nempeleng itu dikeluarin dari pesantren. Saya kasihan karena dia udah kelas 6. Itu insiden, karena pesantren itu keras, kalau ada yang menempeleng dikeluarkan gitu loh dari pesantren. Saya ditanya, ada apa Ustadz kok anaknya dibawa pulang? Enggak ada apa-apa, biasa sakit aja gitu. Jadi nah, nanti ini juga kita orang tua ya, kalau mau anak kita nanti berilmu ya, jadi ulama ya, memang orang tuanya yang harus menderita dulu. Jadi kalau kita baca kitab-kitab ilmu ya, mencari ilmu itu penuh dengan perjuangan dan penderitaan. Para ulama kita dulu begitu ya. Nah ibu sekalian ya, jadi gimana sih sekarang gini dulu ya. Jadi apa tadi ya Yuzakim, ini yang berat, menjadi ulama yang mampu melakukan tazkiyah, mampu mensucikan jiwa. Kenapa kok tazkiyah? Karena manusia itu menjadi baik, menjadi mulia ya, itu karena jiwanya. Maka kunci dari keberhasilan pendidikan sebetulnya tazkiyatun nafs. Kurikulum inti pendidikan kita itu harusnya adalah pensucian jiwa, tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Akan sukses orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan akan hancur orang-orang yang mengotori jiwanya. Kenapa jiwa? Rasulullah SAW itu diutus untuk apa? Bu'itsu liutamima makarimal akhlak, ya kan? Jadi manusia itu unggul, itu dilihat dari apanya? Akhlaknya. Ya, kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Ya, jadi indikator orang itu imannya kuat, ya dilihat akhlaknya. Akhlak itu nanti direalisasikan dalam bentuk adab, akhlakul karimah. Ya, akhlak jujur. Orang jujur itu kan dalam hati ya. Perilaku jujur itu apa?
tidak menyalahi janji. Nah itu adab. Jadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengartikan adab sebagai istiqmalul khuluqil jamil. Nah akhlak itu apa Bapak Ibu sekalian? Akhlak itu adalah halun fin nafsi. Akhlak itu sebagai kondisi jiwa rasikhotun, yang kokoh. Anha tasduru al-af'alu fi suhulatin wa yusrin. Jadi namanya akhlak itu sebetulnya jiwa yang kokoh, yang sudah stabil, ya, yang melahirkan perbuatan dengan mudah tanpa dipikir lagi. Perbuatannya otomatis, itu namanya akhlak. Akhlak itu ada dua. Kalau perbuatan yang keluar dari jiwa secara otomatis tadi itu perbuatan baik, maka disebut akhlakul karimah. Kalau perbuatan yang keluar dari jiwa yang kokoh tadi itu adalah perbuatan yang jahat, yang buruk, yang tercela, maka disebut akhlakul madmumah. Jadi ingat ya, akhlak itu ada dua ya. Ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Contoh gini, perbuatan nggak dipikir lagi. Seorang dia itu dikatakan akhlaknya dermawan, ya, pengasih dia pada orang lain, kalau secara otomatis begitu dia melihat orang susah, melihat orang sengsara, itu nggak pakai mikir, langsung dia timbul rasa empati, rasa kasihan. Perbuatan rasa kasihan itu kemudian dia nyumbang, bantu, itu otomatis, nggak usah pakai dipikir. Itu namanya akhlakul karimah. Mungkin ada orang yang rajin nyumbang masjid, nyumbang anak yatim, nyumbang si beasiswa pada pelajar, ya, rajin gitu. Apakah dia akhlaknya mulia? Belum tentu. Ya, karena sekarang musim kampanye, ya, rajin nyumbang. Nanti begitu selesai kampanye, sudah terpilih, ya, udah nggak ada nyumbang lagi. Ya, berarti itu nyumbang tadi bukan karena hatinya, bukan karena akhlaknya, ya. Begitu juga orang, ya, kalau begitu lihat saudaranya dapat nikmat, dia langsung dengki, gitu ya. Nggak pakai mikir, dengki aja pokoknya langsung gitu. Nah, perbuatan dia dengki mengeluarkan ucapan-ucapan yang fitnah, ya, berarti dia akhlaknya buruk, nggak pakai mikir. Makanya nanti hati-hati ya, anak. Banyak sekarang ini misalnya Rasulullah mengingatkan dua penyakit yang melemahkan, ya, satu penyakit kasal, malas, dan dua penyakit juben. Maka kita dikasih doa dari Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya, sikap lemah dan malas. Ini anak-anak suka sekali merasa pesimis, merasa nggak mampu gitu loh. Nah ini penyakit. Juben itu penakut, takut tapi nggak beralasan, ya, itu juben, ya. Lulus TK takut nggak diterima di sekolah favorit, lulus SD favorit takut nggak diterima di SMP favorit, lulus SMP favorit takut nggak diterima di SMA favorit, lulus SMA favorit takut nggak diterima di perguruan tinggi favorit, sudah lulus perguruan tinggi favorit takut nggak dapat kerja, sudah dapat kerja takut nggak dapat jodoh, yes. Sudah dapat jodoh takut punya anak. Ada beberapa orang sampai memutuskan child free. Itu ketakutan, itu juben, penyakit. Itu penyakit, ya. Nanti harus disembuhkan, ya. Mau dagang takut rugi, gitu ya. Mau berlayar takut tenggelam, mau naik mobil takut tabrakan, gitu. Jadi mau naik pesawat takut jatuh. Nah itu juben, ya. Ada nanti cara menyembuhkannya itu. Dulu waktu SMA saya punya penyakit begitu juga, takut. Saya dulu ngobati jiwa saya sendiri dengan membaca buku-buku Buya Hamka. Ya, jadi waktu saya SMA itu saya suka bawa buku Buya Hamka, tasawuf modern. Itu bacaan favorit saya waktu saya SMA, tasawuf modern. Dengan ada satu buku karangan Kiai Najih Ahyad, judulnya Iman Jalan Menuju Sukses. Itu buku bagus banget, ya, untuk apa namanya, bagaimana kita mengatasi kelemahan, ya, dalam diri kita berdasarkan iman, sehingga kita optimis, kita mau menjadi yang terbaik, ya. Itu ada caranya, ya. Itu biasanya nanti para ustadz motivator tuh yang
pandai mengangkat, memberikan motivasi untuk berprestasi. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi tazkiyah itu di situ. Kenapa penting? Karena dia sumber kesuksesan. Kalau gagal dia ya membersihkan jiwanya, ya hancur manusia itu. Jadi makanya sekarang kalau kita kenapa sih kalah, ya kan? Dalam berbagai bidang kehidupan, di ekonomi kalah, di politik kalah. Ya kenapa? Ya karena pendidikan kita belum mampu melahirkan orang-orang yang berakhlak mulia, itu saja. Ya. Kejujuran kita sekarang ini, Pak, dalam survei-survei internasional itu masih kalah dengan Jepang, kalah dengan Finlandia. Finlandia itu dikatakan negara paling bahagia di dunia. Salah satu indikatornya mereka menikmati pendidikan kejujuran. Jujur saja, Finlandia itu sudah unggul. Karena kalau orang itu jujur, masyarakat jujur, apa yang terjadi? Trust, saling percaya. Ya, kalau sudah jujur, ya kan, suami percaya istri, istri percaya suami. Jadi suami nggak panik kalau handphonenya dibaca istri, gitu kan? Itu kalau suami panik, nah itu perlu ditanya. Ya, ya jangan satu kalau begitu handphonenya, ya. Banyakin. Ya. Kadang-kadang kan suami begitu ya, kalau bangun tidur yang dicari pertama handphone atau istri. Kalau saya istri, karena handphone saya dibawa istri. Jadi sekalian ya, saling percaya, Pak. Pemerintah percaya dengan rakyat, rakyat percaya dengan pemerintah. Orang Finlandia itu katanya, saya belum pernah ke sana ya, bayar pajak itu seneng. Kenapa? Dia percaya gitu. Trust itu. Kenapa? Jujur. Tes kejujuran di Finlandia itu 14 dompet disebar di tempat-tempat umum, ada alamat, ada isinya gitu. Nanti dicek berapa yang kembali kepada pemiliknya. Nah ternyata dari 14 dompet itu yang kembali 12. Nah Bapak Ibu bisa ngetes ya, 15 dompet isi uang 1 juta, kasih alamat, taruh di terminal, di stasiun, di pinggir jalan gitu ya. Nanti cek yang kembali ke pemiliknya berapa. Jangan-jangan dompetnya kembali ya kan. Ada yang bilang begini, ditaruh 15, yang hilang 16, yang satu lagi itu dompet penelitinya kan. Jadi yang meneliti ikut juga kehilangan dompet. Nah, ini kejujuran ya. Kenapa bangsa Korea Selatan ya cepat tumbuh? Karena etos kerja, semangat kerja keras. Itu Nabi kita Rasulullah SAW sudah ngajarin itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Jangan malas. Kuncinya itu. Bahkan kalau ngikuti perintah Nabi, apa? Anak-anak kita itu harus jadi orang yang kuat. Karena mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Al mukminul qawi khairun wa habbu ilallah minal mukmin dhaif. Ya, itu. Jadi tazkiyah. Jadi ulama itu nanti kriterianya tadi itu. Bukan sekedar orang yang pinter agama, ya bukan sekedar bisa ngajar agama, ya. Bukan kalau sekarang bisa bukan sekedar seorang akademisi. Kalau ulama warathul anbiya, dia pendidik sejati. Kalau bahasa kerennya dia guru bangsa. Nah, gitu ya. Dia orang yang bisa dicontoh, karena untuk mendidik akhlak, Bapak Ibu sekalian ya, yang terpenting kesukses pendidikan akhlak adalah keteladanan. Ya, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah ya. Jadi kalau Profesor Ahmad Tafsir, pakar pendidikan itu 4 menurut beliau ya. Akhlak itu bisa tertanam dengan 4 hal. 1 dicontohkan, 2 dibiasakan, 3 dimotivasikan, 4 didisiplinkan aturan, ditegakkan aturan. Karena kalau kita ingin ya kejujuran ditegakkan, harus ada disiplin aturan. Yang jujur dapat penghargaan, yang bohong dapat punishment, ya kan, dapat hukuman gitu. Jadi kita di rumah nih, ya kalau anak melanggar harus dihukum, ya minimal ditegur, ya kan.
itu hukuman tuh, peringatan. Ya, tapi hati-hati ya sekarang nih. Ya, banyak. Ya sekarang karena dunia medsos ya, dunia online, jadi seperti kasus-kasus kekerasan di berbagai lembaga pendidikan kita terungkap. Dulu mungkin ada seperti itu, cuma kan dulu nggak tertulis di media. Jadi sekarang ini kelihatan banyak karena jumlah santri di Indonesia itu, Ibu sekalian, jumlah pesantren sekarang ini ya, itu sudah 39.000 lebih. Dan dalam 10 bulan terakhir rata-rata setiap hari itu terdaftar di Kemenak 7 pondok pesantren setiap hari ya. Jadi itu tahun lalu jumlah pesantren 36.600, sekarang sudah 39.000 lebih ya. Mungkin sudah berapa hari yang lalu masih 39.060 gitu ya. Sekarang udah lebih lagi, terus menerus. Jadi kalau ada musibah, ada tragedi gitu kan ya, ini ada ya, lihat kasus. Ini kadang-kadang media nanti jangan membuat seolah-olah pesantren semua begitu, enggak lah ya, itu enggak. Hampir mayoritas itu hampir semuanya baik. Tapi kita juga tidak menutup mata kalau ada kasus juga harus diselesaikan ya. Apalagi apa namanya ya, kemarin saya ditanya di satu majelis taklim itu, ada satu pesantren yang kemudian santrinya meninggal karena disiksa lah sama teman-temannya gitu. Nah itu perlu dievaluasi ya, apa yang terjadi ya, kenapa bisa begitu ya, supaya ini menjadi pelajaran bagi yang lain ya. Tapi jangan kemudian membuat image gitu ya, bahwa pesantren itu apa namanya seperti itu semua, enggak juga ya. Nah Bapak Ibu sekalian ya, jadi itu Pak, jadi namanya ulama Pak. Kalau kita sekarang ingin anak kita jadi ulama ya, kriterianya dulu apa, dia melanjutkan misi Nabi, maka dia harus punya sifat-sifat kenabian, gitu aja kan gampang. Ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu tuh kriteria. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak nih, mau kita didik jadi ulama, maka pertama menurut saya ini ulama yang khusus Pak, memang ini untuk anak-anak yang memang punya kecerdasan tinggi. Jadi saya sering menyarankan begini, gampang. Kalau anak kita kan tahu Pak, anak kita ini pinter apa enggak, insya Allah tahu lah gitu ya. Tahu lah kalau oh ini pinter gitu ya. Nah, salah satu ciri anak pinter itu dia senang bertanya. Kalau dalam Gurindam 12 Raja Ali Haji mengubah syairnya bagus sekali. Di antara tanda orang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak senang bertanya ya, senang terus dia ingin tahu, nah ini ciri pinter ya, insya Allah. Maka ya saya perhatikan pendidikan yang saya kunjungi pernah di Australia, di Inggris gitu, itu mereka menanamkan sekali sikap apa ya, berani bertanya. Saya tahun 93 waktu masih wartawan di Republika dapat undangan ke Australia untuk meliput pemilu di sana, tapi salah satu agenda Departemen Luar Negeri Australia itu kami diajak kunjungan ke satu SD Pak. Waktu kami datang ke satu SD itu, yang saya jarang saksikan di Indonesia itu, apa? Anak-anak SD itu datang pada kami sebagai tamu itu, nggak ragu gitu, nggak takut, dan berani, apa namanya, bertanya itu. Ya. Kemudian kami diajak masuk satu ruangan, yang saya sangat terkesan di situ apa rupanya? Pendidikan sejarahnya. Jadi dia zaman tahun 93 itu ya, ada layar sekitar 3 kali 6 meter di depan itu. Jadi anak SD di situ tuh diajar sejarah itu dengan layar yang besar. Kita kan baru sekarang itu, saya udah ngelihat tahun 93 di Australia. Nah, waktu saya ke Inggris, kan teman-teman kibar ya, keluarga Indonesia Britania Raya di sana bikin gathering. Kemudian anak-anak mereka itu jadi panitia, jadi apa ya, jualan, dilatih jualan. Saya selalu dengan anak yang dididik di sana, karena anak-anak ini apa namanya, berani Pak, menawarkan barang itu ya, satu-satu didatengin, harus beli. Nah itu jadi diajari bagaimana kamu jualan itu nggak sekedar Pak mau beli, enggak, dia menjelaskan betul supaya barangnya itu laku. Itu anak-anak SD tuh ya, saya perhatikan, oh ini memang dilatih begitu, ini mereka dilatih berani ya. Nah kadangkala di kita
Banyak yang anak-anaknya kurang, meskipun mereka berlebihan ya. Waktu di Edinburgh itu saya mampir di teman saya di orang Malaysia ya. Dia kuliah di sana. Sepanjang jalan saya ikut mobil dia sampai rumah dia, anaknya itu mungkin masih umur berapa ya kira-kira? 6 tahun atau berapa lah kira-kira. Maka di bawah itu. Selalu bertanya dia. Jadi dia nggak tahu sopan santun lah gampangannya gitu ya kan. Akhirnya ditegur oleh ayahnya. Karena ada tamu gitu kan, dia tanya apa aja gitu. Nah ini di sini adab nanti. Jadi ekstrovert itu, keberanian itu harus disertai dengan adab. Dia bagus nih untuk ya tidak segan bertanya, itu bagus gitu ya. Tapi itu modal awal. Jadi kalau anak tuh bertanya tuh jangan dimarahin. Ya. Itu malah ada yang kadang-kadang mungkin orang tuanya nggak ngerti ya, anak itu diarahkan harusnya. Ya jangan nanya melulu sih kamu gitu. Ya ini anak bagus nanya begitu. Ya. Dulu kata ibu saya nggak tahu. Saya dulu sering ikut paman saya, karena paman saya itu pedagang pasar, satu lagi sopir, tapi mereka juga guru ngaji. Kakek saya itu juga begitu, pedagang di pasar, seperti ibu saya juga jualan di pasar, tapi ngajar ngaji. Kakek saya itu sampai umur 90 tahun dia kerjaannya pagi ke pasar, habis maghrib ngajar ngaji. Jadi saya dulu ngaji juz amma itu sama kakek saya. Itu tradisi di kampung dulu begitu. Jadi orang itu mandiri, dia jualan sendiri gitu ya, nggak bergantung sama orang lain, karena dia ngaji nggak pernah dibayar. Ya, sampai meninggalnya kerjaannya seperti itu, tradisi. Nah, budaya ilmunya sangat tinggi di kampung waktu itu. Saya lihat, saya diskusi dengan paman saya yang sopir, yang pedagang besar tuh. Dulu bapak saya guru SD, langganan majalah Panji Masyarakat. Saya tahu budaya ilmunya tinggi apa. Majalah itu bergiliran dipinjemin. Dulu kan jarang majalah itu ya. Jadi begitu datang tuh sudah pinjem ini terus dari tangan ke tangan gitu. Jadi bahan bacaan di kampung. Ya, dulu satu-satunya informasi berita kan kita dari radio Australia sama radio BBC London tahun 70-an. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita pertama Bu, kriterianya Rasulullah SAW bersabda begini, An-nas ma'adin, manusia itu seperti barang tambang kata Rasul. Ya, kama'adhinil dhahab wal fiddah, seperti emas dan perak. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Nah itu. Ini panduan yang luar biasa. Rasulullah memberikan panduan. Manusia itu seperti barang tambang. Allah menciptakan itu beda-beda. Ya, potensinya beda. Nah, yang terbaik di antara kamu di masa jahiliyah akan menjadi yang terbaik di masa Islam juga. Ya, syaratnya faqihu. Dia faqih fiddin. Dia harus paham agama. Nah, itu syaratnya. Maka nanti kalau kita lihat ya, Rasulullah SAW juga beda-beda mendidik para sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu ahli fikih, ya kan? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib itu ahli Al-Quran dan tafsirnya. Ya, jadi para sahabat dulu kalau nanya makna ayat ini apa, ya rujukan utamanya Ibnu Abbas gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian ya, kita berada di zaman sekarang ini. Jadi kadang-kadang ada orang tua ya yang punya harapan tinggi, misalnya gini. Ada ya teman saya juga, teman dekat saya, dia pengen anaknya jadi ulama. Waktu lulus SD ya, dimasukkanlah ke satu pesantren. Pesantren itu pesantren yang terkenal, besar ya, biayanya juga cukup mahal, dimana banyak sekali lulusan pesantren itu yang lulusannya kuliah ke Timur Tengah. Jadi orang tua ini pengen gitu bahwa anaknya nanti jadi ulama gitu kan, supaya dimasukkan pesantren. Nah, tiba-tiba setelah anaknya lulus dari pesantren, anaknya malah nggak minat belajar agama. Jadi seperti jenuh. Malah dia cerita ke saya, sekitar 50% dari pesantren itu nggak minat belajar agama lagi. Saya juga pernah pengalaman begitu pada anak saya. Setelah lulus dari pondok pesantren 6 tahun, kok malah nggak minat belajar agama lagi. Nah ini hati-hati nanti nih, orang tua nih, ini pengalaman saya juga.
Kalau sudah muncul kejenuhan, Pak, itu susah untuk dipaksa. Beberapa orang sudah, sampai ada teman saya, Ustadz, anaknya sudah didaftarkan ke Madinah dan sudah diterima di Madinah. Setelah anaknya ke Madinah, nggak betah, pulang kuliah komputer, gitu ya, karena memang dia nggak minat. Nah, ilmu itu seperti makanan, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nggak hati-hati, ya, banyak dijejali ilmu agama, tapi dia nggak beradab, nggak dilandasi dengan adab. Itu seperti kita tuh masukkan ke rumah kita barang, tapi nggak diatur. Kalau kita masukkan barang ke rumah, itu harus diatur, kursi di mana, meja di mana, ya, ini pintu toilet di mana, ya, harus diatur supaya teratur. Maka disitulah pentingnya adab ilmu. Ini orang tua harus paham betul nih adab ilmu. Ya, saya ada pengajian di Masjid Al-Irsyad Surabaya, sudah 4 kali saya ngajar kitab Ta'limul Muta'alim. Karena adab itu, Ibu sekalian, itu mengatur, Pak. Dalam Islam itu ilmu itu nggak sama derajatnya. Ada yang disebut dengan marotibul ilmi, tingkatan-tingkatan ilmu. Ya, sampai nanti di kitab itu diajarkan bagaimana meletakkan kitab saja. Itu nggak boleh asal-asalan. Yang paling atas itu harus kitab tafsir Al-Quran, baru nanti kitab hadis, terus ke bawah, baru paling bawah komik, gitu ya. Jadi misalnya, bahkan di kitab Ta'limul Muta'alim itu ada, ya, ada seorang orang berilmu lah gitu ya, naruh di atas kitabnya itu tinta untuk menulis itu. Jadi dinasehati, kalau kamu seperti itu caranya, kamu gak dapat ilmu yang manfaat. Nggak boleh di situ di kitab Al-Muta'alim itu ya, adab ilmu itu menjulurkan kaki sejajar dengan kitabnya, itu termasuk tidak beradab. Dulu kita kalau di pondok diajarkan betul, kalau bawa kitab jangan sembarangan, ya. Dulu makanya kan kalau kita bawa suka gini, bawa Quran, ya kan, karena kita muliakan. Termasuk ada ulama di Ta'limul Muta'alim itu yang dalam semalam berwudu sampai 17 kali. Kenapa? Karena waktu itu beliau sedang sakit perut dan beliau tidak mau menelaah kitabnya atau menulis kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Ya, karena ilmu itu cahaya, berwudu itu juga cahaya. Ini bagian dari adab. Nah, ini harus orang tua ngerti, ya, supaya nanti waktu anaknya mondok, anaknya, kamu belajar ilmu apa? Anak saya dulu saya tanya, kamu ngerti nggak ini ilmu ini? Nah, dalam Islam ilmu itu ada tingkatannya. Pertama yang terpenting, ya, adalah ilmu fardu ain. Ya, itu harus fardu ain itu nggak boleh. Saya misalnya begini, mengecek dulu di SD saya, ada yang mau lulus berapa bulan sebelum lulusan. Pernah dulu saya masuk, saya cek anak-anak SD itu beberapa baca Qur'annya. Ada beberapa yang saya temukan belum lancar. Maka kepala sekolahnya saya minta, karena kebetulan keponakan saya sendiri, tolong hentikan semua pelajaran. Yang fardu ain anak lulus SD itu apa? Yang paling penting ya, fardu ain itu wajib untuk anak. Perintah Nabi apa sih? 7 tahun anak perintahkan sholat, kan gitu. 10 tahun harus sholat, bahkan boleh dipukul, artinya boleh dipaksa dia sholat. Jadi makanya saya nggak setuju ya ujian nasional itu dihapuskan. Harus ada ujian nasional itu, cuma ujiannya ujian sholat, gitu ya. Jadi bukan ujian matematika, gitu. Itu ujian nasional bahkan internasional, ya kan? Lulus SD itu sholatnya harus bener, perintah Nabi. Saya masih ada WA saya ke Pak Wali Kota kita. Saya tunjukin. Ini rahasia ya. Banyak rahasia nih. Nah, karena beliau orang baik ya, jadi Jadi saya itu waktu itu, Bapak Ibu sekalian, saya berkunjung ke Prabu Mulih, tahu ya, di Sumatera Selatan ada kota Prabu Mulih.
Waktu itu ada wisuda dai Dewan Dakwah. Nah, ternyata saya menjumpai ada kebijakan yang sangat bagus di situ di Kota Prabu Mulih itu. Tapi dia punya mengeluarkan SK peraturan wali kota Prabu Mulih. Anak lulus SD di situ, SD negeri nih ya dia. Wajib sholatnya bener, wajib ngajinya bener. Dan Pak Wali Kota ini kadang-kadang sidak ya ke beberapa SD negeri. Kalau ditemukan mau lulus sholatnya masih nggak bener, ngajinya nggak bener, kepala sekolahnya dipecat. Dimutasi kepala sekolahnya. Saya bilang ini bagus sekali kan, sesuai dengan perintah Rasulullah kan gitu. Nah, saya berita itu saya WA lah pada Pak Wali Kota kita. Mudah-mudahan nanti di Depok ada kebijakan seperti itu. Ya. Insya Allah calon presiden yang punya kebijakan seperti itu saya dukung, insya Allah. Ya, jadi tanya dulu mau mewajibkan ini enggak, ya kan? Yang penting lulus SD itu ngajinya bener, sholatnya bener, udah itu udah keren banget. Kalau sholatnya bener, nah rentetannya panjang tuh. Ya apa itu? Wudunya harus bener kan gitu. Toharohnya harus bener, ya kan? Akhlaknya harus bener karena sholat yang bener tanha anil faksha wal munkar. Jadi indikator kalau kita nanya kesuksesan lulus SD, kalau anak kita mau jadi orang bener ya, kalau pinter jadi ulama, kalau nanti nggak pinter dia jadi praktisi yang soleh, cukup. Jadi itu penting standar fardu ainnya. Nah setelah itu baru fardu kifayahnya, Pak. Jadi kalau saya Bu untuk anak saya untuk itu saya bagi 3 kompetensi itu. Kompetensi dasar itu yang fardu ain. Ya, yang kedua kompetensi umum. Kompetensi rata-rata. Nah, ini fardu kifayah yang umum harus dikuasai. Misalnya ya lulus SD itu bisa ngitung lah umumnya kan gitu ya kan, matematikanya segini ya, dia bisa berbahasa yang baik, dia bisa mengenal pengetahuan umum ya, beberapa hal yang penting. Nah itu beberapa hal yang umum. Nah tapi ada satu lagi kompetensi unggulan. Kompetensi unggulan anak-anak kita disesuaikan dengan potensi masing-masing. Makanya yang penting Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita punya anak Pak, itu yang paling penting apa sih? Yang paling penting adalah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai orang tua. Karena anak itu punya hak pada kita juga punya hak pada anak. Kata Rasulullah SAW ya, hakul waladi ala walidihi ayyuksina ismahu wa yuksina maudhi'ahu wa yuksina adabahu. Ya, jadi hak anak atas orang tuanya, satu, dia mendapatkan nama yang baik. Nah, kewajiban kita itu memberikan nama yang baik. Nama itu doa. Kedua, memberikan tempat tinggal yang layak, yang baik. Ya, ada yang bilang juga menyebut memperbaiki persusuannya. Itu hak anak juga. Nah, yang ketiga itu wa yuhsina adabahu. Ya, orang tua wajib memperbaiki adab anaknya. Nah, kalau ya orang tua nggak mendidik anak dengan benar, ya, tidak menanamkan nilai-nilai adab atau akhlak mulia, berarti orang tua belum memberikan hak pada anaknya. Ya, nah ini bahaya di akhirat nanti kita ditanya, kalau anaknya begini gitu kan, kenapa? Ya memang saya nggak dididik orang tua saya yang benar. Ya, hak anak itu yang paling penting. Nah sekarang untuk ulama nanti udah kita diskusi secara umum misalnya. Kalau saya sekarang membagi 2 anak itu, Pak. Bagi 2 saja. Satu, anak yang memang kecerdasannya menengah ke atas. Saya bilang, kalau anak kecerdasannya menengah ke atas, dari SD misalnya, maka buatkan roadmap dia sebagai ulama. Namanya roadmap keilmuan, peta jalan keilmuan. Jadi saya enggak bilang anak saya karena pintar, saya bilang, saya bukan kamu nanti lulus ini, sekolah di sini supaya bekerjanya di sini. Nah, itu roadmap pekerjaan. Ya, karir gitu ya. Tapi kalau anak pintar saya bilang, kamu peta jalan kamu ke depan, itu peta jalan keilmuan. Dan itu sudah bisa diprediksi. Ya. Tadi kalau bisa dari SD, kalau nanti SD misalnya lewat, ada yang begitu juga soalnya.
SD nggak sempet nih optimal, SMP mulai. Karena pendidikan kita itu pada umumnya kita bagi dua saja, Pak. Pendidikan pra akil balik dan pendidikan pasca akil balik. Kalau ngikuti sunnah Rasulullah SAW, maka garis batas anak-anak dan dewasa dari segi umur itu adalah 15 tahun. 15 tahun Qamariyah. Jadi kalau Syamsiyah 14,5 tahun. Ya. Maka pendidikan kita dari TK, SD, SMP yang fardu ainnya, Pak, yang paling penting adalah menyiapkan anak menjadi mukallaf. Ya, karena kalau sudah akil balik, ya, berarti dia sudah mukallaf. Mukallaf artinya apa? Dia sudah bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Ya, nah itu makanya kita harus siapkan anak. Kalau anak sudah mukallaf apa? Imannya harus benar. Dan yang kedua, dia harus mampu mempertahankan imannya dari serangan faham-faham yang merusak keimanannya. Gampang sebetulnya kalau kita ikut surat Al-Fatihah, ya. Anak itu harus dididik, difahamkan tentang Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Dan pada saat yang sama dia harus dijelaskan tentang jalan Al-Maghdub. Ya, karena yang menyesatkan manusia itu ada dua. Al-Maghdub yaitu kelompok yang dimurkai Allah. Kelompok ini adalah orang-orang yang tahu kebenaran, tahu jalan kebenaran, tapi dia merusak jalan kebenaran. Maka disebut Al-Yahud, kaum Yahudi. Ya. Nah yang kedua, kelompok yang dia sesat, tapi dia nggak sadar dia sesat. Itu ad-dhalin. Ya. Sama-sama sesatnya dua ini, cuma yang Al-Maghdub lebih parah. Ya, itu nanti kita lihat di situ, ya. Dia harus paham akidahnya, harus selamat, ya. Kemudian yang kedua, ibadahnya harus benar. Ilmu yang fardu ain. Sholatnya harus benar, ya. Nanti shaum Ramadannya harus benar, akhlaknya harus benar. Ini fardu ain. Dan ini namanya marotib, derajat beradab di situ. Ya, kemudian yang ketiga, ya, yang fardu ain juga, mendidik anak-anak untuk dia berjuang menjadi dai. Ya, karena kewajiban umat Islam ini bukan hanya dirinya baik, bukan hanya soleh, tapi harus muslih, harus memperbaiki. Ya, karena Allah murka kalau umat Islam tidak berdakwah. Kalau umat Islam mikir dirinya sendiri, ya, nggak mikir umat, kata Rasulullah, man asbaha walam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Ya, siapa yang bangun pagi nggak mikirin masalah umat, nggak peduli dengan masalah umat, dia bukan bagian dari umat. Maka ilmu nanti, ya, ilmu dakwah, bagaimana menulis yang baik, bagaimana berkomunikasi yang baik, public speakingnya harus benar, itu bagian dari ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh setiap kader ulama tadi itu. Jadi kalau sekarang ibu sekalian, ya, sebetulnya kalau anaknya pinter, Pak, itu berat sebenarnya. Tanggung jawabnya itu berat orang tua. Karena Allah tidak memberikan nikmat kepintaran itu, ya, intelektual yang tinggi pada semua orang. Maka jangan salah. Kadang-kadang kalau saya dulu lulus SD, langsung guru saya bilang, kamu nanti jadi dokter. Ya, alhamdulillah kuliah saya kedokteran hewan, lebih tinggi dari dokter umum. Kalau dokter umum, dokter manusia itu pasiennya bisa ngomong. Kamu sakit apa, kan gitu, ya. Kalau pasien saya nggak ngomong. Tapi saya belum pernah praktek. Karena dulu saya lulus S1 nggak menyelesaikan dokter hewan. Saya cita-citanya jadi guru. Saya lulus S1 tuh langsung jadi guru biologi saya. Karena saya dulu agak, bukan dendam sih, ya, jengkel waktu saya SMA gitu. Jadi waktu saya SMA itu, saya sudah baca buku-buku yang mengkritik teori evolusi. Ya. Beberapa ada biologi iman, ada sudah saya baca tuh SMA itu. Nah, guru saya waktu menjelasin biologi tentang metode ilmiah, ya, asal-usul manusia, itu saya bantah. Saya bilang itu nggak ilmiah, kan metode ilmiah itu harus observasi dulu, ada hipotesa, eksperimen, baru kesimpulan, kan gitu. Itu ilmiah gitu.
Ini teori evolusi manusia dari kera atau bangsa kera, nggak ada ilmiahnya. Saya ingat guru saya itu bilang gini, guru saya itu baik sekali ya. Dia bilang, Adian, ini pelajaran biologi, bukan pelajaran agama. Oh, itu dendam saya. Saya bilang, saya harus jadi guru biologi. Nah, gitu. Akhirnya saya jadi guru biologi di pesantren. Puas saya. Ya, saya ajar santri saya dulu biologi iman. Nah, gitu. Bagaimana belajar biologi meningkatkan iman. Ini bagian dari mengajarkan ayat-ayat Allah. Gitu. Jadi makanya saya ambil kedokteran hewan, gitu kan. Saya belajar ilmu serangga 1 semester, ya belajar cacing 1 semester. Ini kalau yang pernah kuliah, ada nggak yang kuliah kedokteran hewan, ada nggak? Nah, zaman saya belajar cacing aja, Pak. Ilmu cacing 1 semester. Ya, saya belajar virologi virus 1 semester, bakteri 1 semester. Jadi bagi saya itu pengalaman yang menarik, karena nanti ilmu itu saya gunakan juga untuk pemikiran. Nah, saya baru alhamdulillah tadi kemarin sore ya, selesai visitasi program doktor saya, karena saya sudah 3 periode memimpin program doktor di UIK. Alhamdulillah basic saya kedokteran hewan ya, jadi dari biologi kedokteran hewan terus ke pendidikan, nyambung linier saya. Ada yang bilang, Pak Adian nggak linear, makanya nggak bisa jadi profesor. Nggak linear dong. Saya kan belajar hewan, ya kan? Terus ke pendidikan. Kenapa? Karena sekarang banyak manusia sudah jadi hewan. Berarti Al-Quran begitu kan? Ulaika kal an'am, ya kan? Jadi nggak cukup sebenarnya memahami manusia sekarang, itu perlu ilmu hewan. Ya kan? Mathaluhum kamathalil kal. Orang-orang yang mendapat ayat-ayat Allah, kemudian dia buang ayat-ayat Allah itu, dia jadi Al-Quran, hadis, ya, pendapat sahabat dan seterusnya. Pokoknya pemikiran Islam itu nggak dijadikan sebagai dasar dia berpikir, mengambil keputusan. Dia mendidik anak nggak mau pakai panduan Allah, ya, mendidik anak, menyekolahkan anak nggak ada. Ini coba saya tanya nih, Bapak Ibu sekalian, saya kasih hadiah buku saya ini, ya. Saya mau ngasih hadiah umroh tapi takut nggak mau gitu kan. Ya takut nggak mau, maksudnya saya takut nggak mau ngasih hadiah umroh. Ini buku nih saya kasih hadiah, yang paling cepat jawab dan bener ya. Tanya saya cepat, angkat tangan. Tahun, nggak boleh lihat handphone ya. Lihat handphone. Tahun 2021. Ya, perguruan tinggi terbaik di Jawa Barat mana? 2021, cepet. Mana? Mahasiswa saya bukan? Karena yang sudah kuliah dengan saya, Ibu apa? Perguruan tinggi yang terbaik apa? Di Jawa Barat ya? Depok Jawa Barat bukan? Nggak usah Jawa Barat, Depok deh, Depok. Di sini ada 2 loh ya, ada UI 1, UI 3 sekarang. Iya kan, Universitas Islam Internasional Indonesia, ada UI Universitas Indonesia. Di Depok mana? Perguruan tinggi terbaik di Depok 2022 deh. Tahun kemarin. Depok saja ya. Nah ini nih, termasuk ujian mata kuliah saya itu Islamic Worldview. Ya udah, tadi yang jawab UIK dapat hadiah di 1 Jawa Barat. Udah agak bener lah, meskipun belum sempurna. Karena susah. Tapi intinya begini, Pak. Itu cara berpikir. Cara berpikir, kenapa misalnya Ibu jawab perguruan tinggi terbaik UI. Nah, itu. Kalau saya punya mahasiswa anggota DPR, ujian komprehensif lewat telepon, saya telepon. Perguruan tinggi yang terbaik di Jawa Barat apa? Dia sebutlah satu kampus di Bandung yang terkenal. Saya tanya, kenapa dia terbaik?
kan lulusannya banyak jadi tokoh dan seterusnya lah gitu. Saya tanya gini, kalau di kampus itu ya, lulusannya itu wajib bisa sholat nggak? Artinya orang yang nggak sholat dan nggak bisa sholat bisa lulus nggak dari kampus itu? Oh, dia bilang bisa. Apa itu yang terbaik? Nah, ini worldview nih, cara berpikir kita. Ya, sama kayak sekarang begini. Anak saya kemarin nomor 4 ya, lulus satu kampus di Jawa Tengah. Saya hadir Sabtu yang lalu wisudanya di kampus itu. Saya orang tua, saya bilang ke anak saya, karena dia perempuan, saya bilang. Dia lulus desain, kuliah desain. Tapi dia dulu pernah hafal 30 juz. Pernah ke Sudan setahun. Maka ke anak saya bilang, dia pengen kerja dengan teman-temannya gitu kan. Saya bilang, kamu itu perempuan, sebetulnya kamu tuh gak wajib kerja. Kewajiban kamu sekarang itu sebelum menikah taat sama orang tua, tetap nyari ilmu. Yang ketiga, berdakwah. Terus ngapain kamu mau kerja? Mau kamu sudah dijamin ya. Tapi saya setuju kamu profesional, makanya saya biayai kalau kamu mau S2 ya, itu. Jadi karena kamu tetap harus dalam proses pendidikan. Saya melihat ada beberapa kelemahan gitu. Nah, ke anak saya yang lain saya bilang, kamu lulus SMA ini harus ngajar. Kenapa? Ya rugi kamu kalau nggak ngajar. Kamu jadi guru. Karena yang paling menguntungkan saya sebagai saya kan nggak minta duit sama kamu. Kalau kamu saya biayai mondok ya kan, belajar. Terus kamu dapat ilmu nih 6 tahun di pondok. Ya kan? Terus kamu ngajar kan, dapat apa? Pahala. Pahalanya mengalir terus, Pak. Ini banyak saya sarankan para santri-santri itu ya. Jangan kamu merasa ilmu yang kamu punya ini ilmu murahan. Ini kan sedih saya lihat. Ya, saya keliling banyak kampus ya. Jurusan yang ada sekampus Islam, saya tanya mahasiswanya 6.000. Apa jurusan yang paling nggak diminati? Ya, yang ini Ustaz keguruan. Yang jadi guru itu nggak diminati. Berapa SPP-nya? Di sini, berapa kampus itu besar. Mahasiswanya 6.000. SPP-nya 15 juta sampai tamat. Berarti 15 juta dibagi 8 semester. Jadi per bulannya kira-kira 300.000. Itu pun susah cari mahasiswa. Kenapa? Karena sebelahnya ada kampus negeri yang biayanya untuk keguruan lebih rendah dari itu. Terus kalau di sini apa yang diminati? Oh, keperawatan, kesehatan, itu ya. Berapa SPP-nya? Sampai 10 juta per semester. Ya. Nah, ini cara berpikir kita nih. Saya bilang, saya memilih anak saya dari 7 anak saya, sekarang alhamdulillah sudah 4 jadi guru. Anak saya nomor 3 kemarin nih, bulan Mei yang lalu nikah, waktu lamaran suaminya, calon suaminya itu langsung saya sodori formulir. Ya, tanda tangan, ya, berjanji anak saya tetap harus di pondok, nggak boleh dibawa keluar. Ya, kalau nggak mau ya nggak jadi. Karena saya ingin jadi guru kan gitu. Kenapa kalau jadi guru penting anak jadi dai, pahalanya ngalir ke orang tua gitu. Kadang-kadang santri itu saya tanya gini, bapak kamu disuruh kerja nggak? Enggak, Ustaz. Berarti orang tua kamu mampu. Ya udah, kamu fokus ilmu aja. Tapi kalau misalnya orang tuanya nggak mampu dan dia diharapkan dia bekerja betul-betul, saya bilang kamu kerja nggak apa-apa. Tapi jangan lupakan cari ilmu. Ini masing-masing kondisi nanti beda-beda Ibu sekalian. Tapi secara umum Mbak, kalau Ibu sekalian, kalau anaknya pinter Mbak, peta jalan keilmuan. Jadi langsung gini, kalau saya gini, kamu pinter nih ya, maka kamu harus menjadi ulama. Jadi bukan saya S1-nya, kamu bukan S1-nya, kamu langsung target doktor bidang apa. Nah gitu cara, saya ini ya, saya terapkan begitu. Kamu, anak saya dulu lulus gontor, begitu ini karena dia pinter, saya bilang, saya bawa ke lemari saya, nih, saya punya kitab-kitab komparatif religion itu banyak sekali. Dan di Indonesia langka ilmuwan yang menguasai komparatif religion. Misalnya pakar tentang Yudaisme itu langka Pak.
ya, pakar tentang agama Konghucu, itu langka. Jadi cita belajar untuk apa? Untuk dakwah. Ya, karena ilmu itu yang terpenting tujuannya untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Ilman nafi'an, gitu ya. Jadi waktu saya SMP, saya kalau malam dulu ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Di situ ada kan anak-anak kita doa sama kita juga, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Nah, ilman nafi'an itu apa? Ilmu yang bermanfaat itu apa? Kalau saya Azhar Nuji mengatakan, pengarang kitab Ta'limut Ta'lim, ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diajarkan. Ya. Jadi rugi. Ya. Jadi kalau orang punya ilmu, nggak mengajarkan ilmunya, ya rugi. Dia nggak, padahal kesempatan dia dapat pahala besar itu di situ, di ngajar itu. Ini memang bertentangan dengan pemikiran sekuler. Sekuler itu pandangannya dunia, ya. Jadi kalau orang itu, Ibu sekalian, dia punya ilmu, makanya saya nggak setuju ada guru takfid ya, terus datang ke pesantren ngajar, dia tawar-menawar gaji. Kalau saya nggak sepakat, ya. Tapi silahkan yang lain. Kalau saya nggak, rugi dia, karena kalau kamu nggak ngajar itu, kamu rugi. Karena ulama-ulama kita dulu ya itu pejuang, Pak. Jadi kalau nggak ngajar berarti nggak berjuang. Di biografinya Kiai Haji Imam Zarkasi itu ada santri udah lulus gontor, ditanya sama beliau, kamu sudah ngajar? Belum Pak Kiai. Mati kamu. Dulu makanya lulus pesantren nggak ngajarkan ilmu, mati. Saya untuk anak saya dan santri-santri yang mau dengerin saya, orang tuanya saya bilangin, anak kita ini ya kan lulus SMA ini apa yang paling penting? Bukan kuliah di mana. Ngajarkan dulu tuh ilmunya itu, 6 tahun dia belajar ilmu, ajarkan ilmu itu. Mau ngajar di masjid, mau ngajar di ini, terserah. Yang penting ngajar, karena berkah. Ya, pahalanya besar ngajar itu. Coba kamu ngajar baca Al-Fatihah yang benar. Ya, ini persepsi terhadap ilmu itu penting, adab pada ilmu. Diamalkan untuk sholat, pahalanya mengalir terus-menerus. Ya kan? Selama ilmu itu dipakai, cara wudhu yang benar, cara toharo yang benar. Nih, Bapak Ibu sekalian, saya tunjukkan satu berita yang heboh. Mungkin ada yang sudah pernah dengar berita ini, pernah baca, karena saya terima WA ini. Ini yang nih, judulnya banyak sekali judulnya. Liputan6.com, kisah inspiratif marbot jadi profesor, kini dikukuhkan sebagai guru besar. Inspiratif, seorang marbot masjid berhasil raih gelar profesor. Inspiratif, seorang marbot masjid berhasil raih gelar profesor. Terus ini webnya profesor di UNY Jogja. Webnya UNY nulis begini, si Udin dalam kurung manusia marbot semoga menjadi inspirasi kita. Ya. Ada lagi okezone.com, viral, Udin si marbot masjid kini jadi profesor di Jogja. Indozone, kisah inspiratif, Udin 22 tahun lalu hanya marbot masjid, kini menjadi profesor. Kalau misalkan dengar berita ini, yang hebat jadi profesor atau jadi marbot? Enggak, baca berita ini tadi nadanya yang profesor, ya kan? Pernah saya bilang entah di negeri mana gitu ya, ada seorang profesor, Pak. Kebetulan dia rektor, jadi sudah profesor, rektor. Terus gelarnya tambah satu lagi, koruptor. Ditangkap sama KPK. Di Indonesia nggak ada kayak gitu ya. Ditangkap sama KPK. Bagus mana dia jadi marbot masjid? Harusnya kan beritanya begini yang bagus dia. Udin marbot masjid jadi profesor dan tetap marbot. Nah, keren kan? Jadi marbot itu mulia, jangan dianggap gak mulia. Pahalanya besar sekali. Rasulullah SAW itu mau mensolatkan jenazah ibu-ibu yang tugasnya membersihkan, menyapu masjid. Ya. Menjadi profesor belum tentu.
Gitu loh. Jadi karena orang ini duniawi, sekularisme, materialisme itu cara pandangnya udah salah. Ada sekolah nih di Bekasi, itu agak kata-kata saya itu ditulis sampai disebarkan kemana-mana. Saya pernah ngisi satu SMP di Bekasi. SMP itu katanya termasuk mahal. Saya tanya berapa SPP-nya SMP di sini? 1,5 juta sebulan. SPP-nya saja. Uang masuk kalau nggak salah 40 juta. Nggak boarding, cuma full day. Ya. Saya bilang kenapa murah sekali SPP-nya? Terus kaget pengurus SMP itu. Kenapa murah Ustaz? Banyak yang bilang ini mahal. Murah lah. Ya kan? Murah ya Bu ya. SMP nggak boarding, SPP-nya 1,5 juta sebulan. Murah nggak? Murah. Di Bekasi itu naruh motor di mall 1 jam itu 5.000. 10 jam berapa? 50.000. Saya bilang, naruh motor doang nggak diapa-apain, motornya itu bayar 50.000 sehari. Lah anak sekarang ditaruh di sekolah berapa jam sehari? Dia apa-apain nggak anak di sekolah itu? Apa cuma ditongrongin doang? Kan enggak, ya kan? Dididik ya kan, akhlaknya, ibadahnya, ngajinya. 1,5 juta kan murah ya. Murah banget. Cuma ada yang nggak bisa bayar, itu soal lain. Jadi jangan diukur murah itu dari kita nggak bisa bayar. 10 juta juga murah sebenarnya. Uang masuk berapa saja? 50 juta, murah. Sebab saya nggak bisa bayar gitu, saya bilang gitu kan. Tapi kalau tanya murah, murah gimana sih? Anak bapak ibu ini sebelum masuk sini kan sholatnya nggak bener, ngaji nggak bener, akhlak nggak bener, toharoh nggak bisa, wudhu nggak bener, masuk neraka. Orang tuanya seret juga ke neraka. Kalau ada orang jual tiket masuk surga 50 juta, kita beli nggak? Makanya murah. Murah pun kita nggak bisa bayar, itu persoalannya gitu. Ya kan? Ada SMP di Serpong tuh, SMP Islam boarding. Saya tanya pemiliknya, berapa bayarnya? 150 juta uang masuknya, bulanannya 8 juta. Ya, saya jelas nggak bisa bayar, gitu. Tapi menurut saya murah. Ya. Jadi nilai murah itu dari mana? Ini kan orang, ini saya praktek untuk anak saya. Ya, anak saya nomor 1 sampai 4 tuh 1 kuliah IPB, 2 Al-Azhar, 3 UHMK UI, 4 UNS Solo. Mulai anak nomor 5 saya suruh kuliah ke STID Muhammad Natsir, karena saya sudah mengelola kampus sendiri, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Karena anak saya pinter, dia udah nulis buku waktu 16 tahun, sudah ngisi kuliah umum waktu 17 tahun. Ya, saya bilang, kamu kalau pinter, ya kan, kuliah di UI. Saya 5 tahun ngajar di Pasca UI. Ya. UI bagus. Nanti kamu ditanya, saya bilang ke anak saya, kamu lulusan mana? Lulusan UI, saya bilang. Enakan UI dong, saya bilang. Kan dikira UI yang didik kamu. Kan padahal kamu sudah pinter sebelum masuk UI. Maka kamu harus lulus dari kampus kita. Kamu harus ngangkat nama kampus Dewan Dakwah. Nah, sekarang begitu, sudah 3. Anak saya nomor 6 juga begitu. Dia pinter, perempuan, mau ke Al-Azhar Kairo. Istri saya udah sepakat, kakaknya sepakat. Saya ajak ngumpul semua. Ini anak perempuan. Dia sekarang ini lulus SMA, sudah bisa ngajar, bisa bahasa Arab, bisa bisa mimpin. Saya bilang, sayang dia 18 tahun. Maka saya bilang, kalau dia ke Al-Azhar, dia akan kehilangan kesempatan menjadi pemimpin perempuan. Karena mencari pemimpin perempuan itu susah. Anak saya Al-Azhar 2, yang nomor 2 tuh begitu lulus Al-Azhar, syekhnya minta lanjut S2, saya nggak izinkan. Kenapa? Kamu pulang harus ngajar. Karena kamu harus jadi ulama. Jadi ulama itu jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu harus kita kasih tugas yang berat. Gitu ya. Jadi kasih tugas untuk saya suruh dia memimpin tingkat SMP. Maka ketika dia memimpin itu, dia punya banyak masalah. Nah, disitulah
pemimpin. Jadi resepnya Ibu sekalian, kalau anak kita mau jadi ulama yang warasatul anbiya, harus diseimbangkan dua hal. Satu, intelektualismenya, dua, aktivismenya. Mengapa lahir Buya Hamka, mengapa lahir Muhammad Nasir, ya kan? Mengapa lahir Kasman Singodimedjo, ya, mengapa lahir Profesor Rashidi? Mereka bukan hanya ilmuwan, tapi mereka aktivis. Rasulullah SAW itu aktivis. Beliau sejak muda sudah terjun di masyarakat, ya kan, membantu mendamaikan perang suku, ya, dan seterusnya. Ya, jadi memang harus harus diseimbangkan intelektualisme dan aktivisme. Nah, udah ya. Baik, saya simpulkan Bu sekalian ya. Jadi tadi kalau anak pintar Bu, didik jadi ulama, nanti peta jalannya ya dua itu, ilmu harus diatur. Jadi langsung bidik saja. Kalau saya bidik, kamu nanti jadi ilmuwan, ulama, niat ikhlas mencari ilmu, jangan mikir kerja. Yang penting kamu punya ilmu yang diperlukan oleh masyarakat. Kerja itu kalau niat kamu berjihad di jalan Allah, Allah pasti nolong. Itu udah janji Allah. Rizki sudah dijamin oleh Allah. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu akan ditolong oleh Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Itu satu. Yang kedua, misalkan kalau anak nggak pinter gimana? Pas-pasan lah gitu ya. Memang dia. Nah, itu kalau saya bilang didik dia jadi praktisi. Yang penting adabnya baik, akhlaknya baik, akidahnya baik, ya, dia selamat. Didik jadi praktisi, dia punya satu life skill untuk dia mandiri. Jadi beberapa anak yang saya lihat dia memang pas-pasan, itu bukan berarti dia kurang, enggak, memang amanah ke dia ringan. Maka yang penting fardu ainnya dapat, adab akhlaknya kita tanamkan, ya. Setelah itu kasih dia contoh life skill, misalnya apa dia menjadi guru ngaji. Saya senang sekali ada santri saya dulu lulus SMA. Dia sangat tidak pinter, ya, tapi lulus tuh cita-citanya dia apa? Jadi guru ngaji. Saya bilang itu bagus sekali. Kamu jadi orang yang bermanfaat. Ya, jadi masalah kita itu bukan soal gengsi-gengsian. Di akhirat nanti kita itu menunaikan enggak, ya, tugas kita, kewajiban kita sebagai orang tua dengan benar, sehingga nanti anak kita enggak nuntut kita, karena kita sudah memberikan haknya. Itu biasanya secara umum. Nanti kalau ada waktu silahkan diskusi, ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum ya? Pertanyaan? Ya, silakan. Baik, jazakallahu khairan katsiran pada perhatian saya ini atas materinya. Semoga apa yang kita catat, ya, di ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Mungkin saya akan menyimpulkan sedikit tadi bahwasanya ada tugas orang tua pada anak usia TK, SD, dan SMP itu salah satunya adalah mempersiapkan anak untuk menjadi mukallaf, ya, bertanggung jawab dengan amalnya sendiri. Dan juga ilmu itu esensinya adalah untuk mendekatkan diri pada Allah, taqarrub ila Allah, dan juga tadi ada salah satunya syarat jadi ulama, yaitu keseimbangan antara intelektual dan juga aktivis. Ya, mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin satu pertanyaan dari Pak Ayah dan satu lagi dari Ibunda saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz ingin sharing saja dan sambil bertanya. Pertama, terima kasih atas pengalamannya, karena pengalaman itu adalah gudangnya ilmu. Ya, setelah kita belajar ilmu, saya ingin mengomentari atau yang tadi Ustadz sampaikan bahwa di lembaga pendidikan itu, terutama lembaga pendidikan yang berkaitan dengan pemerintahan, ya, menurut pandangan saya memang tidak sepenuhnya bisa menyalahkan anak dengan akhlak mereka yang kurang baik, ya. Karena apa? Karena semua akhlak itu datangnya daripada rumah, bukan hanya dari sekolahan saja. Karena sekolahan ini aja tempat mengecas,
yang mana cacat itu tidak akan bisa penuh kecuali di rumah. Nah, beda dengan lembaga yang di luar dari pemerintahan, dari Dinas dengan lembaga-lembaga yang swasta, yang mana mereka akhlak anaknya lebih baik ketimbang anak-anak yang sekolahnya di negeri. Itu menurut kacamata saya sebagai pendidik. Nah, saya berpikir begini, karena Ustadz pernah menjadi ketua MUI dan bergelut di bidang-bidang itu, dan masuk juga di bidang lembaga dan pemerintahan juga. Nah, ini kan negara kita ini kan punya, sebenarnya kalau menurut pandangan kaca saya, punya 3 elemen. Elemen pertamanya adalah Dinas Pendidikan, yang mana mereka mengeluarkan kurikulum sendiri dengan tata cara mereka sendiri, dengan kelompok-kelompok mereka sendiri. Terus guru-guru agama mempunyai elemen juga namanya kemenang, yang mereka juga diatur dan ikut cara berpikirnya orang-orang yang ada di kemenang. Nah, yang ketiga ada elemen namanya pondok pesantren, yang mana pondok pesantren ini punya kurikulum tersendiri juga, yang diberikan leluasa oleh pemerintahan untuk membuat kurikulum tersendiri gitu. Termasuk sekolah ini ya, sekolah adab. Ya, sekolah adab ini menurut saya sekolah yang unik, jarang terdengar gitu ya, jarang terdengar gitu. Nah, bagaimana sikap ini menurut pandangan saya untuk dijadikan ketika mengeluarkan kurikulum itu, apalagi kita ini kan sebagai guru disibukkan dengan kurikulum yang mana belum tuntas dikasih kurikulum baru gitu. Dan kita dituntut untuk mendidik anak itu serba bisa gitu. Sedangkan saya lihat dari pandangan di sekolahan, apalagi sekolah-sekolah negeri umum khususnya, itu pendidikan agama itu sangat sedikit, hanya 2 jam sampai 3 jam saja. Tapi pengen anaknya keluar jadi soleh dan solehah, ini kan kayaknya nggak masuk akal gitu. Beda dengan anak yang sekolahnya di pesantren, gitu ya Ustaz ya, yang mana mereka dididik 3 tahun sampai 6 tahun gitu, yang mana mereka memang lebih banyak di agama. Makanya banyak sekarang sekolahan, anak-anak orang tua sudah mulai pintar memasukkan anaknya di sekolah-sekolah MI umum swasta khususnya, termasuk saya sendiri. Walaupun saya pernah ngajar di negeri, tapi saya tidak memasukkan anak saya di sekolah negeri. Semuanya saya masukkan di swasta MI terkhususnya gitu. Nah, ini menurut pandangan saya Ustaz, bagaimana anak ini bisa akhlaknya baik. Yang sekolah-sekolah umum ini wajar saja kalau sekolah umum dengan anak-anak yang sekolah negeri. Saya langsung jawab aja biar nggak lupa. Gitu. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kira-kira pemikiran Ustaz, kalau misalnya Dinas Pendidikan, terus Kemenang, MUI ya, bukan lembaga juga terbesar ini, bisa nggak bersatu? Bagaimana mengeluarkan kurikulum itu yang mengukur ya, yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, kata Ustaz tadi, innama bu'istu luka bimamnu akhlak. Bagaimana akhlak itu yang dimunculkan? Malah sekarang kan kurikulum tidak. Bagaimana pelajaran pendidikan agama itu akan dihilangkan? Hanya sekarang pendidikan agama nggak ngerti agama apa nih, terus budi pekerti. Nah, sekarang kurikulum merdeka ini akan menghilangkan lagi gitu. Nah, kira-kira nih Ustaz, kalau 3 elemen ini Kemenang, terus Dinas Pendidikan, MUI juga ada masuk di situ juga untuk menyatukan kurikulum untuk anak bangsa kita yang lebih baik, akhlaknya terutama, kira-kira bisa nggak? Kalau nggak, pasti akan begini terus Ustaz. Selama-lamanya ketinggalan pendidikan kita di Indonesia ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya jawab langsung karena ini panjang ya. Jadi ini pertama kali ya, mohon dibedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Nah, ini kata-kata saya sering menyebutkan bahwa problem salah satu penyakit umat sekarang ini adalah penyakit sekolahisme. Ya, jadi sekolahisme itu penyakit yang menyamakan antara tholabul ilmi dengan sekolah. Seolah-olah orang tua itu wajibnya menyekolahkan anak. Padahal hadisnya itu mencari ilmu itu wajib, bukan mencari sekolah. Ya, bukan tholabul madrasah. Ini pendidikan itu tanggung jawab orang tua.
mau presidennya Adian Husaini, presidennya Tukul, ya, presidennya siapa nanti gitu ya, menteri pendidikan, itu nggak bisa jadi hujah kita di akhirat. Kenapa kamu nggak didik anakmu dengan benar? Ya Allah, habis presidennya begini, ya Allah ganti menteri, ganti kurikulum. Loh, yang diwajibkan mendidik itu siapa? Yang wajib mendidik itu orang tua. Makanya orang tua wajib cari ilmu supaya bisa mendidik. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Khitabnya itu pada orang tua. Tugas negara, pemerintah mendukung pendidikan itu sebenarnya. Jadi nanti nggak bisa kita beralasan. Maka pendidikan namanya pendidikan, ya. Tadi saya bilang kalau bahasa Belanda dulu disebut dengan opvoeding. Pendidikan itu takdib, inculcation namanya, of values, penanaman nilai. Jadi namanya mendidik itu adalah menanamkan nilai, ya. Nilai-nilai apa yang ditanamkan tadi? Nilai-nilai akhlak mulia, nilai-nilai adab, nilai tauhid itu ditanamkan. Produk dari opvoeding atau pendidikan adalah akhlak, kalau bahasa sekarang karakter lah, yang seperti ada sedikit perbedaan. Maksudnya perilaku. Sebetulnya ada Permendikbud nomor 20 tahun 2016 zaman Pak Anies Baswedan jadi menteri. Untuk SKL, standar kompetensi lulusan, harus 3. 1 pengetahuan, 2 keterampilan. Ya, pertama sikap, ya kan? 2 pengetahuan, 3 keterampilan. Tapi ini nggak dilaksanakan masalahnya. Kalau kita merujuk pasal 31 ayat 3 konstitusi kita UUD 45, itu pun jelas pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu perintah konstitusi sebenarnya. Ya, jadi kalau sekarang ini Kementerian Pendidikan, tapi apakah menterinya mendidik? Karena mendidik itu mencontohkan. Kalau kita ingin membentuk anak kita menjadi jujur, beriman, bertakwa, cinta ilmu dan sebagainya, ya kan? Ya harus dicontohkan. Kalau anak kita ingin jujur, ya kan? Pendidikan karakter di Barat, di Singapura, di Korea itu sukses karena pemimpinnya ngasih contoh. Gitu. Jadi kalau kita ingin bangsa kita jujur, ya dari presidennya sampai RT harus jujur. Murid-murid kita mau jujur dari kepala sekolah sampai guru-gurunya harus jujur, karena untuk menanamkan nilai harus ada keteladanan. Itu ya. Jadi pendidikan itu. Maka sebetulnya saya lebih mengusulkan kalau Kementerian Pendidikan itu nggak ngurusi soal akhlak, ya kan, keimanan, ketakwaan itu, namanya terlalu berat dengan kata pendidikan. Lebih baik diganti dengan Kementerian Pengajaran. Ya, jadi dia mengajarkan, itu taklim, transfer of knowledge. Kalau takdib itu mencakup 3 hal tadi. Tilawah, tazkiyah, taklim, itu takdib. Tapi kalau taklim, nah dia mengajarkan ilmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya. Jadi sekarang proses taklim bisa diganti dengan robot. Transfer of knowledge itu sekarang bisa, AI segala macam bisa. Yang nggak bisa diganti apa? Wisdom. Maka guru sebagai inspirator, guru sebagai contoh, guru sebagai motivator nggak bisa digantikan oleh robot. Karena yang penting dalam pendidikan itu guru atau orang tua mendapatkan hikmah dari Allah. Maka surat Luqman ayat 12 kan walaqad ataina Luqmanal hikmata. Kita orang tua nih Bapak Ibu sekalian, ya, harus berusaha dapat hikmah. Hikmah itu ilmu yang benar, ilmu yang komprehensif, yang kita perjuangkan untuk kita raih dengan ikhlas. Ya, kita sungguh-sungguh mencari ilmu, nanti akan diberikan oleh Allah. Karena nggak mesti orang pintar bisa dapat hikmah. Sama kayak gini ya, dia profesor bidang pemasaran, suruh jualan, bisa nggak? Belum tentu kan? Ada yang dia pakar-pakar ekonomi, gitu, tapi ketika dia jualan justru rugi. Ada orang yang nggak belajar ilmu ekonomi, tapi dia sudah pandai berdagang, bisa. Itu namanya dia dapat hikmah dari Allah. Sama kayak ada orang kampung ya,
nggak belajar pendidikan tapi bisa didik anaknya, karena dia menjadi contoh bagi anaknya, cukup itu, dia menjadi model gitu. Jadi itu mendidik. Maka nggak usah terlalu berpikir mana-mana, ya. Tanggung jawab pendidikan itu orang tua. Oleh karena itu ibu sekalian, itu benar kayak begini nih, Bapak Ibu itu harus bisa menjadi manajer. Kalau saya ada buku saya kecil tuh, bagaimana menjadi guru keluarga. Memang harus ini kalau sudah punya anak wajib ngerti cara mendidik anak, ya. Apalagi kalau anaknya banyak, ya wajib, ya. Lebih susah lagi itu, ya. Jadi itu wajib. Kita harus jadi manajer. Tidak mesti kita jadi ilmuwan semuanya bidang, enggak. Semua bidang enggak, tapi kita harus tahu anak kita mau jadi apa nih. Dan tahu, waktu anak saya mau kuliah ke Kairo, kan saya dari Gontor, saya suruh kuliah dulu sastra Inggris tahun, karena dia harus punya modal untuk sastra Inggris. Waktu mau ke Al-Azhar, saya ajak dia ketemu beberapa ustadz, malah ada profesor saya di Malaysia. Saya bawa anak saya ketemu beliau, ya, nasihat apa, karena nanti dalam memilih kuliah dan itu harus musyawarah, jangan sendiri. Jadi tanya pada orang berilmu. Saya ajak ke beberapa orang ustadz, tanya, ini anak begini gimana bagusnya, ini anak saya begini. Nah, dari jawaban para pakar itu, ya, jadi pertimbangan, ya sudah istikharah setelah itu. Jadi kuncinya dua, musyawarah dan istikharah. Waktu dia kuliah di sana tetap harus kita pantau, kita ingatkan supaya waktu ngafal Quran ikhlas, jangan motivasi dunia. Orang tua tetap harus menjadi pendidik utama, ya, dalam arti dia menjadi manajer. Silakan kuliah ke Eropa, silahkan, tapi siapkan dulu. Nah, itu nanti ada teknis-teknisnya itu. Anak biasanya sudah bisa begini, misalnya dia sudah hafal Quran 30 juz, tapi belum bisa nulis, ya jangan, tunda dulu kuliah. Kenapa saya sarankan begitu? Karena kalau dia sudah kuliah ke Eropa, ke Timur Tengah, nggak bisa nulis, rugi sekali. Itu bagian dari adab berkomunikasi, ya. Di zaman sekarang nggak bisa dia. Termasuk menurut saya ilmu yang wajib kita berikan pada anak itu, kemampuan berkomunikasi yang baik, ya. Seperti Luqman, waqsid fi masyika waqdud min sautik, inna angkarul aswati la sautul hamid. Jadi begitu Ustaz. Jadi kalau saya Ustaz, ya, lihat situasi saja. Nanti anak mau kuliah di sini nggak masalah, ya. Tapi yang penting orang tuanya bisa mengontrol, atau anak berikan bekal yang cukup untuk dia bisa mengembangkan ilmunya sendiri, ya. Jadi mau nanti menterinya siapa, kurikulumnya gimana, ya. Ada seorang pakar pendidikan dari Surabaya, Profesor Daniel Rashid, dosen ITS. Beliau termasuk yang memelopori gerakan deschooling. Ya, saya tidak mengikuti jejak beliau, desekolahisasi. Jadi beliau tuh nggak setuju dengan adanya sekolah. Sekolah inilah, kata beliau, yang membuat anak-anak kita terbelenggu. Dulu di Eropa nggak ada sekolah, yang ada universitas. Sampai sekarang kan kalau kita lihat kurikulum Cambridge, untuk bisa kuliah, ya, di perguruan tinggi yang sistem Cambridge, itu cukup dia lulus O level atau A level, nggak ditanya sekolahnya di mana. Ya, jadi sebetulnya yang penting anak itu siap untuk kuliah, ya, itu bisa. Jadi kalau sekolah, nah di Indonesia ini alhamdulillah kayak pesantren tadi, banyak sekali sistem, ya. Kita bisa, kalau pesantren ya leluasa sekali, bisa pakai muadalah. Kalau muadalah nanti ujian akhirnya pesantren itu boleh buat sendiri, dengan 120 santri cukup, ya. Kalau nggak salah sudah 10 tahun atau berapa tahun pesantrennya sudah bisa pakai diniyah wusta dan ulia untuk SMP SMA, ya. Kita bisa juga pakai PKBM, kita bisa pakai sekolah payung. Jadi alhamdulillah sebetulnya sistem kita banyak. Nah, itu yang saya pentingkan tadi itu, ya, harus orang tuanya yang paham, karena orang tuanya harus jadi manajer. Iya, terima kasih. Baik, jazakumullah khairan. Sudah terjawab ya Pak, ya. Alhamdulillah. Karena waktunya terbatas, jadi mungkin saya batasi untuk pertanyaannya hanya satu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak dan semuanya.